Pernah nggak sih kamu ngerasa kerja keras tiap hari, tapi uang selalu habis sebelum akhir bulan? Gaji cuma numpang lewat, tagihan, cicilan, belanja, semuanya datang bertubi-tubi. Kalau kamu lelah hidup kayak gini, video ini bisa jadi titik balikmu. Hari ini kita akan bahas 7 langkah penting menuju kebebasan finansial. Bukan cuma teori, ini panduan praktis yang bisa kamu jalankan dari sekarang juga. Selamat datang kembali di video ini. Tempat kita belajar bareng jadi manusia yang kuat, tangguh, dan mandiri secara keuangan. Yuk kita mulai langkah pertamanya. Mindset bebas finansial. Langkah pertama adalah ubah mindset kamu soal uang. Kaya itu bukan soal angka, tapi soal rasa cukup. Kalau kamu bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan, itu namanya kaya. Kenali dulu tujuan finansialmu. Apa? Mau punya rumah tanpa cicilan? Mau pensiun dini di umur 40 tahun? Atau pengen punya penghasilan pasif tanpa harus kerja lagi? Lalu, tanamkan mental menunda kepuasan. Kita sering beli sesuatu cuma karena diskon, bukan karena butuh. Padahal, uang itu lebih kuat kalau disimpan, bukan dibelanjakan berlebihan. Ingat, orang yang bisa menahan diri akan menikmati hasil besar nanti. Karena kebebasan finansial itu bukan hasil dari keberuntungan, tapi hasil dari kebiasaan sehari-hari. Kendalikan pengeluaranmu. Langkah yang kedua, catat semua pengeluaranmu. Gunakan rumus sederhana. 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, 20% buat tabungan dan investasi. Setiap hari, catat semua uang keluar, sekecil apapun. Nggak nyangka uang parkir, kopi, atau jajan kecil ternyata bocornya gede banget sampai sebulan itu. Pisahkan rekening, satu untuk kebutuhan harian, satu untuk tabungan, dan satu lagi untuk dana darurat atau investasi. Dengan ini kamu jadi tahu kemana uangmu pergi dan mulai bisa ngontrol arah arus uang kamu. Lunasi utang. Langkah yang ketiga, lunasi semua utang konsumtifmu. Utang berbunga tinggi seperti kartu kredit, cicilan barang harus jadi prioritas. Gunakan dua metode populer. Yang pertama, bola salju. Lunasi dari utang terkecil dahulu. Yang kedua, longsoran, yaitu lunasi dari bunga terbesar dahulu. Jangan gali lubang tutup lubang. Pinjam uang untuk bayar utang adalah rencana bencana. Kalau bisa, negosiasikan cicilan atau cari penghasilan tambahan untuk mempercepat pelunasan. Dana darurat. Langkah yang keempat, bangun dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Misalnya, kamu butuh 3 juta per bulan, berarti target danamu adalah 9-18 juta. Simpan di tempat yang aman dan gampang diakses. Bisa di tabungan atau e-wallet dengan bunga. Dana darurat itu kayak pelampung. Saat kamu kehilangan pekerjaan, sakit, atau darurat, kamu nggak panik. Kamu bisa bertahan tanpa berhutang lagi. Mulailah dari kecil, konsisten, lebih penting daripada jumlah besar di awal. Investasi cerdas. Langkah yang kelima, mulai investasi. Mulailah dari instrumen yang kamu pahami. Reksadana, pasar uang, emas digital, deposit. Kalau sudah siap, kamu bisa pelajari saham properti atau bahkan kripto. Tapi ingat, jangan masuk hanya karena ikut-ikutan. Pahami 3 hal dalam investasi.
Yang pertama, resiko, tujuan, dan waktu. Yang paling penting dari semua itu adalah investasikan waktu untuk belajar ilmu keuangan. Karena uang tanpa ilmu sama dengan bahaya. Kalau kamu nggak tahu cara kerja uang, kamu akan kerja terus untuk uang. Tapi kalau kamu paham uang, uanglah yang akan bekerja untukmu. Langkah yang keenam, bangun lebih dari satu sumber penghasilan. Satu gaji saja terlalu beresiko di zaman sekarang. Mulai dari yang sederhana, freelance, jualan online, affiliate, jadi content creator. Gunakan skill yang kamu punya. Kalau bisa masak, jual makanan. Kalau bisa desain, jual desain. Kalau bisa ngomong, bikin podcast. Buat aset produktif, seperti properti sewa, aplikasi, buku digital, kelas online. Biarkan sesuatu terus menghasilkan meski kamu tidur. Yang ketujuh, langkah terakhir. Hidup sederhana dan disiplin. Hidup di bawah penghasilanmu. Jangan termakan gaya hidup. Ingat, kamu nggak perlu terlihat kaya di mata orang. Lebih baik kamu betul-betul punya kekayaan, walaupun terlihat biasa-biasa saja. Review keuangan setiap bulan, evaluasi tabungan, investasi dan pengeluaranmu. Biar kamu tahu apakah kamu makin dekat ke bebas finansial atau malah menjauh. Nah, itu dia 7 langkah penting menuju kebebasan finansial. Yuk kita ulangi lagi. Yang pertama, ubah mindset. Yang kedua, kendalikan pengeluaran. Yang ketiga, lunasi utang. Yang keempat, bangun dana darurat. Yang kelima, mulai investasi. Yang keenam, bangun penghasilan tambahan. Yang ketujuh, disiplin dan hidup sederhana. Kebebasan finansial itu mungkin untuk siapapun, tapi butuh niat dan disiplin. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Konsisten akan membawa hasil besar. Tulis di komentar kamu, ada di langkah yang keberapa sekarang. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Biar kita tumbuh dan sukses bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga kamu selalu diberi rezeki yang berkah dan cukup.